Hai, perkenalkan nama saya Riki Dwi Yulianto Putra, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni dengan program studi Pendidikan Bahasa Indonesia NPM 20121500434. Di kelompok keempat ini bertugas sebagai moderator, baik dalam video pemaparan materi maupun sesi presentasi daring berlangsung. Kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai strategi pemerolehan bahasa pertama. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok di tim kami beserta butir-butir materi yang akan mereka jelaskan. Pertama ada Anggun Febriani Utami dengan butir materi proses pemerolehan bahasa LAD Language Acquisition Device dan pemerolehan bahasa anak. Kedua ada Denny Salviana dengan butir materi strategi pemerolehan bahasa. Berikutnya ada Fajar Bayu Pangestu dengan butir materi perkembangan bahasa anak pada tahap meraban. Dan terakhir, Miftahul Akhyar dengan butir materi perkembangan bahasa anak pada tahap linguistik pertama, kedua, ketiga, hingga keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Febriani Utami dengan NPM 2019-2150493 akan menjelaskan tentang proses pemerolehan bahasa. Proses pemerolehan bahasa adalah proses-proses yang berlaku di dalam otak seorang anak ketika memperoleh bahasa ibunya. Proses-proses ketika anak memperoleh bahasa ibunya terdiri atas dua aspek. Yang pertama, aspek performance, yang terdiri dari aspek-aspek pemahaman dan pelahiran. Yang kedua, aspek kompetensi. Kedua aspek ini berlainan. Proses-proses pemahaman yang melibatkan kemampuan mengamati atau kemampuan mengolah persepsi kalimat-kalimat yang didengar, sedangkan proses pelahiran melibatkan kemampuan melahirkan atau mengucapkan kalimat-kalimat sendiri. Kedua kemampuan ini, apabila telah betul-betul dikuasai oleh seorang anak, akan menjadi kemampuan linguistiknya. Kemampuan ini terdiri atas 3 komponen, yaitu komponen perolehan fonologi, semantik, dan kalimat. Ketiga komponen ini diperoleh anak secara serentak atau bersamaan. Acquisition device. Manusia telah dilengkapi suatu yang khusus dan secara alamiah untuk dapat berbahasa dengan mudah dan cepat. Miller dan Chomsky 1957 menyebut LAD atau Language Acquisition Device, yang intinya bahwa setiap anak telah memiliki LAD sejak lahir. LAD ini merupakan suatu perangkat intelek dalam otak manusia yang khusus menguasai bahasa ibu dengan mudah dan cepat. Sedangkan benda yang diperoleh adalah kemampuan dan penampilan berbahasa. Kemampuan adalah tata bahasa atau pengetahuan bahasa yang terdiri atas 3 komponen, yaitu fonologi, semantik, dan sintaksis. Pemerolehan bahasa anak. Garcia dalam Tri Sanjaya 1998 mengatakan bahwa pemerolehan bahasa anak dapat dikatakan mempunyai ciri kesinambungan, memiliki suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari satu ucapan sederhana menuju gabungan kata yang lebih rumit atau sintaksis. Lindbergh 1969 mengatakan bahwa perkembangan bahasa bergantung pada kematangan otak biologis. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi pemerolehan bahasa pertama. Anak-anak dalam proses pemerolehan bahasa pada umumnya menggunakan 4 strategi. Strategi yang pertama yaitu strategi meniru atau imitasi, yang kedua strategi produktivitas, yang ketiga strategi umpan balik, dan yang keempat prinsip operasi. Strategi pertama dalam pemerolehan bahasa adalah strategi meniru. Anak-anak dalam proses pemerolehan bahasa dapat dianjurkan untuk memegang pedoman, tirulah apa yang dikatakan orang lain. Ini sebenarnya masuk akal. Lihatlah bagaimana anak belajar sesuatu apapun dari orang dewasa. Ketika ia melihat
orang tuanya membuka buku, lalu ia menirunya membuka buku. Tidak peduli apakah cara yang ia lakukan benar atau salah. Toh tetap akan dia lakukan juga, dan orang tuanya terus mengajari. Cara itu juga digunakan dalam pemerolehan bahasa pertama. Berbagai penelitian menemukan berbagai jenis peniruan atau imitasi, seperti imitasi spontan, imitasi perolehan, imitasi segera, imitasi lambat, dan imitasi perluasan. Strategi yang kedua yaitu strategi produktivitas. Produktivitas mengarah pada keefektifan dan keefisienan dalam pemerolehan bahasa. Dalam strategi ini, anak diberi pedoman, buatlah sebanyak mungkin dengan bekal yang telah Anda miliki atau Anda peroleh. Produktivitas memang ciri utama bahasa dalam pemakaiannya. Strategi yang ketiga yaitu strategi umpan balik. Dengan strategi ini, anak-anak dihadapkan pada pedoman, hasilkanlah ujaran dan lihatlah bagaimana orang lain memberi responsi. Strategi ini telah dicoba oleh Nelson pada tahun 1973. Ia mengamati apa yang disebut sebagai strategi produktif. Dan yang terakhir ada strategi prinsip operasi. Dalam strategi ini, anak dikenalkan dengan pedoman, gunakan beberapa prinsip operasi umum untuk memikirkan serta menetapkan bahasa. Pemikiran ini dikembangkan oleh Slobin pada tahun 1971. Karya Slobin mengenai prinsip-prinsip operasi atau operation principles sungguh menunjang gagasan mengenai anak-anak sebagai pemerhati dan pemakai aktif pola-pola dalam pemerolehan bahasa. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fajrul Pangestu, NPM 2019-21500-592. Selanjutnya ada perkembangan bahasa anak. Menurut Piaget dan Vygotsky dalam Taringan 1988, tahap-tahap perkembangan bahasa anak adalah sebagai berikut. 0,5 bulan, tahap meramban, pralinguistik pertama. 0,5 bulan sampai 1 tahun, tahap meramban, pralinguistik kedua, kata nonsens. 1 tahun sampai 2 tahun, tahap linguistik holofrastik, kalimat satu kata. 2 tahun sampai 3 tahun, tahap linguistik kedua, kalimat 2 kata. 3 tahun sampai 4 tahun, tahap linguistik ketiga, pengembangan tata bahasa. 4 tahun sampai 5 tahun, tahap linguistik 4, tata bahasa pra-dewasa. Dan 5 tahun, tahap linguistik 5, kompetensi penuh. Tahap meramban pralinguistik pertama. Pada tahap meramban pertama, selama bulan-bulan awal kehidupan, bayi-bayi menangis, mendekut, mendenguk, menjerit, dan tertawa. Bunyi-bunyian seperti itu dapat ditemui dalam segala bahasa di dunia. Pada tahap meramban pertama ini, biasanya orang tua mulai memperkenalkan dan memperlihatkan segala sesuatu kepada bayinya. Contoh, Nani sayang, Nani cantik, maksudnya adalah sang ibu mengenalkan nama si bayi. Tahap meramban kedua, menurut Taringan 1985, tahap ini disebut juga tahap kata omong kosong. Tahap kata tanpa makna, seperti ocehan. Seringkali dihasilkan dengan intonasi, kadang-kadang dengan tekanan. Menurut yang ada, hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan. Pada tahap mengoceh, bayi mengeluarkan bunyi-bunyi yang makin bertambah variasi dan semakin kompleks kombinasinya. Mereka mengkombinasikan vokal dengan konsonan menjadi struktur yang mirip dengan silabik suku kata. Misal, ma, ba, pa, da, dan sebagainya. Ocehan ini tidak memiliki makna dan ada kemungkinan tidak dipakai lagi setelah anak dapat berbicara, mengucapkan kata atau kalimat. Perkenalkan, nama saya Miftahul Akhyar, NPM 2019-21500-414. Di sini saya akan menyampaikan tentang tahap linguistik. Adapun tahap linguistik memiliki 5 tahap, yaitu pertama, tahap holofrasik. Kedua, tahap kalimat 2 kata. 3, tahap pengembangan tata bahasa. Keempat, tata bahasa menjelang dewasa atau pradewasa. Kelima, kompetensi penuh. Baiklah, yang pertama,
tahap linguistik yang pertama yaitu tahap holofrastik. Pada usia 1-2 tahun, masukan kebahasaan berupa pengetahuan anak tentang kehidupan di sekitarnya semakin banyak. Misal, nama-nama keluarga, binatang, mainan, makanan, kendaraan, perabot rumah tangga, jenis-jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Menurut Tarigan 1985, ucapan-ucapan satu kata pada periode ini disebut holofrase atau holofrasik karena anak-anak menyatakan makna keseluruhan frase atau kalimat dalam satu kata yang diucapkannya itu. Contohnya, kata asi, maksudnya nasi, dapat berarti dia ingin makan nasi, dia sudah makan nasi, nasi ini tidak enak, atau apakah ibu mau makan nasi. Tahap linguistik kedua, kalimat dua kata. Kanak-kanak memasuki tahap ini dengan pertama sekali mengucapkan dua holofrase dalam rangkaian yang cepat. Tarikan 1980. Misal, mama masak, adik minum, papa gigi. Maksudnya ayah pergi, baju kakak. Ucapan-ucapan ini pun mula-mula tidak jelas seperti di maksudnya adik. Kemudian anak berhenti sejenak lalu melanjutkan num, maksudnya minum. Maka berikutnya muncul kalimat adik minum. Tahap linguistik ketiga, pengembangan tata bahasa. Anak-anak telah mulai menggunakan elemen-elemen tata bahasa yang lebih rumit seperti pola kalimat sederhana, kata-kata tugas, di, ke, dari, ini, itu, dan lain sebagainya. Penjamakan, pengimbuhan, terutama awalan dan akhiran yang mudah dan bentuknya sederhana. Hartati 2000. Kalimat-kalimat yang dihasilkan anak masih seperti bentuk telegram atau dalam bahasa Inggrisnya telegraphic utterance, ucapan-ucapan telegram. Contoh, ini Adi, Nani kan, adik maksudnya adik, mama pergi ke pasar, Nani mau mandi dulu, dan lain sebagainya. Tahap linguistik keempat, tata bahasa menjelang dewasa atau pradewasa. Pada tahap ini anak-anak sudah mulai menerapkan struktur tata bahasa dan kalimat yang agak lebih rumit. Misal, kalimat majemuk sederhana seperti di bawah ini di PPT. 1. Mau nonton sambil makan keripik. 2. Aku di sini, kakak di sana. 3. Mama beli sayur dan kerupuk. 4. Ani lihat kakek dan nenek di jalan. Menurut Tarigan 1985, walaupun anak-anak sudah dianggap mampu menyusun kalimat kompleks, tetapi mereka masih membuat kesalahan-kesalahan. Tahap linguistik kelima, kompetensi penuh. Pada usia 5-7 tahun, anak-anak mulai memasuki tahap yang disebut sebagai kompetensi penuh. Sejak usia 5 tahun, pada umumnya anak-anak yang perkembangannya normal telah menguasai elemen-elemen sintaksis bahasa ibunya dan telah memiliki kompetensi pemahaman dan produktivitas bahasa secara memadai. Perkembangan bahasa anak pada periode usia sekolah dasar ini meningkat dari bahasa lisan ke bahasa tulisan. Kemampuan mereka menggunakan bahasa berkembang dengan adanya pemerolehan bahasa tulis dan written acquisition. Ya, makasih. Setelah mendengarkan pemaparan materi tadi, dapat dipahami bahwa strategi pertama dalam pemerolehan bahasa adalah berpedoman pada tirulah apa yang dikatakan oleh orang lain. Tiruan tersebut akan digunakan oleh anak, meskipun dia sudah dapat sempurna melafalkan bunyi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa strategi tiruan atau strategi imitasi ini akan menimbulkan masalah besar, karena mengatakan sesuatu yang sama seperti apa yang dikatakan oleh orang lain. Akan tetapi,
akan ada banyak hal yang harus dijawab berkenaan dengan pernyataan tersebut. Ada berbagai ragam peniruan atau imitasi, yaitu imitasi spontan, imitasi pemerolehan, imitasi segera, imitasi terlambat, dan imitasi dengan perluasan. Strategi kedua dalam pemerolehan bahasa adalah strategi produktivitas. Produktivitas adalah ciri utama bahasa. Dengan satu kata, seorang anak dapat bercerita atau mengatakan sebanyak mungkin hal. Strategi ketiga berkaitan dengan hubungan umpan balik antara produksi ujaran dan responsi. Dengan strategi tersebut, anak-anak dihadapkan pada pedoman, hasilkanlah ujaran, dan lihatlah bagaimana orang lain memberi respon. Strategi produktif itu bersifat sosial, dalam pengertian bahwa strategi tersebut dapat meningkatkan interaksi dengan orang lain dan juga bersifat kognitif, karena dapat memberikan umpan balik kepada pelajar mengenai ekspresinya sendiri terhadap makna, dan juga memberinya sampel yang lebih banyak, yaitu sampel bahasa untuk digarap atau dikerjakan. Strategi terakhir adalah prinsip operasi. Dalam strategi ini, anak akan dikenalkan dengan pedoman. Gunakan beberapa prinsip operasi umum untuk memikirkan serta menetapkan bahasa. Selain perintah terhadap diri sendiri oleh anak, prinsip operasi tersebut juga menyarankan larangan yang dinyatakan dalam avoidance terms. Misalnya, hindari kekecualian, hindari pengaturan kembali. Sekian dari apa yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat beristirahat kembali.